Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu hari ini. Biarlah kita boleh memaknai kembali bahwa Yesus telah bangkit dalam kehidupan kita. Tapi dalam minggu-minggu ini, biarlah kita boleh menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Allah yang hidup itu, yang telah bangkit dari kematian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita menyiapkan satu teks firman Tuhan di dalam Matius 28 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jika sudah menemukannya silakan dibatasi dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Beberapa hari waktu lalu Tuhan sudah mati bagi kehidupan kami. Kami boleh memaknai tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Pengorbananmu, kesetiaanmu membuat kami menjadi diterima oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah perdamaian yang Tuhan buat dalam kehidupan kami ada terus dalam hidup kami, Allah. Dan saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh kembali memaknai Paskah dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati setiap mulut bibir kami, supaya kami boleh mengerti akan panggilan Kristus dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita yang sudah kita batasi tadi di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 mengenai kebangkitan Yesus. Teks ini sangat menarik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam keempat Injil dituliskan tentang kebangkitan Yesus, tetapi mereka mempunyai penekanan-penekanan yang berbeda. Nah, saya mengambil teks di dalam Matius ini karena ini sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu, dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea.
Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika saya mencoba untuk memperbaiki cooling pad. Cooling pad itu kipas angin kalau dipakai di laptop gitu. Jadi kalau laptopnya supaya tidak panas, kita pakai cooling pad. Dan saya menyambungkannya pada sebuah cas HP. Dan ternyata berhasil, bisa digunakan dengan baik. Tetapi ketika saya menghubungkan beberapa kabel yang lain, cooling pad-nya menjadi tidak berfungsi lagi. Artinya tidak bisa dipakai. Karena kipasnya tidak berputar. Kemudian saya membongkarnya lagi dan didapati bahwa ada kabel yang ternyata masih terbungkus dengan plastik. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa plastik adalah penghambat aliran listrik dan bukan pengantar listrik. Itu sebabnya cooling pad saya tidak bisa bergerak atau berfungsi dengan baik. Melalui pengalaman ini, saya mau menceritakan atau menggambarkan bahwa betapa pentingnya kita menemukan masalah di dalam kehidupan kita, hambatan atau dosa yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian ketika kita menemukan masalah itu dan masalahnya diselesaikan, maka energi atau aliran listrik itu bisa mengalir dengan baik dan bahkan menghasilkan sesuatu, kehidupan. Cooling pad saya bisa bergerak, cooling pad saya bisa berfungsi dengan baik. Hari ini seluruh umat manusia merayakan Paskah. Apa Paskah? Paskah adalah Pesach, Passover, yang artinya adalah melewati. Masih jernih di dalam ingatan kita bahwa ketika Allah memberi tulah kepada bangsa Mesir karena tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir dan pergi kepada tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka, maka Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk menyembelih domba, dan darahnya harus dibubuhkan di tiang-tiang pintu, pada ambang pintu atas rumah mereka. Karena pada saat malam tiba, Tuhan akan menjelajahi atau melewati tanah Mesir. Nah, sehingga semua yang sulung dari anak manusia, dari binatang akan binasa. Tetapi Tuhan, ketika Dia melihat ada darah yang dibubuhkan di atas tiang-tiang pintu atas rumah mereka, bangsa Israel itu, maka Tuhan akan melewatinya, dan keluarga itu pun akan selamat dari tulah kepada bangsa Mesir, tulah Allah kepada bangsa Mesir. Nah, setelah itu mereka harus merayakan peristiwa kelepasan itu dengan memakan roti tidak beragi dan menyembelih anak domba Paskah untuk mengingat peristiwa ketika Allah menghukum Mesir dengan tulah kematian anak sulung. Tapi Allah menyelamatkan bangsa Israel yang dikasihinya, dan tidak satu pun dari mereka yang binasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semua hal yang dilakukan bangsa Israel di dalam peristiwa Paskah hanyalah bayangan saja. Artinya, kalau ada lampu menyorot saya, maka di belakang ini adalah bayangan. Dan bayangan itu bukan yang sebenarnya. Bayangkan harus mau menunjukkan yang sebenarnya diri saya. Nah,
semua hal yang dilakukan bangsa Israel di dalam peristiwa Paskah hanyalah bayangan saja. Nanti ketika Yesus Kristus dia sendiri datang menggenapi seluruh peristiwa bayangan itu, dia sebagai anak domba Paskah yang sesungguhnya. Maka Paskah yang kita rayakan saat ini adalah tentang peneguhan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias penyelamat yang membebaskan umat manusia dari hambatan perjumpaan antara umatnya dan Pencipta. Jadi, kalau Jumat Agung yang lalu kita belajar bahwa Jumat Agung adalah peneguhan pengorbanan kematian Yesus membuat orang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Maka Paskah adalah peneguhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, penyelamat yang hidup. Dia hidup, Bapak Ibu. Dia tidak mati. Dia bangkit dari kubur. Menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berotoritas, Allah yang hidup. Maka dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, God with us. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka peristiwa Paskah bukan hanya merupakan peneguhan keyakinan iman kita sebagai anak-anak Allah yang berhak atas warisan kerajaan surga, tetapi Paskah sebagai penetapan dan pemantapan iman bahwa Allah beserta dengan kita. Dia tidak jauh-jauh, dia beserta dengan kita. Matius menunjukkan hal ini di awal pasal. Dia menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang beserta dengan kita. Dan kemudian ditutup di dalam pasal 28, Allah beserta dengan kita. Dan ketika murid-murid diutus oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah juga mengatakan bahwa Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Allah beserta dengan kita. God with us. Dengan demikian, bahwa Ia menunjukkan bahwa Allah bukanlah Allah yang transenden saja. Dia bukan hanya Allah yang suci. Dia bukan hanya Allah yang kudus. Dia bukan hanya Allah yang maha kuasa, sehingga tidak bisa kita sentuh karena kekudusannya, karena otoritas ilahinya. Tetapi dia adalah Allah yang imanen, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang tidak memiliki pribadi, atau hanya konsep pikiran, atau hanya imajinasi. Tidak. Allah yang kita sembah ialah Allah yang memiliki pribadi, dan pribadinya itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, menjumpai kita di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah keterbatasan saya dan Bapak Ibu yang paling hina sekalipun. Sehingga relasi kita dengan Allah bukan lagi menjadi relasi yang terbatas dan penuh dengan ketakutan. Relasimu dengan Allah di dalam Yesus Kristus menjadi relasi tanpa batas, melampaui kehinaanmu, melampaui keterpurukanmu, melampaui kehancuranmu, melampaui kebinasaanmu, sebab engkau adalah orang yang berdosa. Jadi, sesungguhnya engkau tidak perlu takut untuk menghampiri Allah. Karena sebelum engkau menghampirinya, Ia terlebih dahulu menghampiri engkau di dalam roh ketika engkau membuka hati dan mau bertobat dari cara hidupmu yang salah dan kembali kepada kebenaran
Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang tidak memiliki pribadi. Ia memiliki pribadi mewujud nyata di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia tahu pergumulanmu, dia tahu hidupmu, dia tahu apa yang engkau pikirkan, dia tahu segala apa yang ada di dalam dirimu. Bahkan segala keterbatasan. Ia tahu. Masalahnya adalah, apakah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah itu ada beserta dengan kita? Seringkali kita sendiri yang menjauh daripada Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Kita penuh dengan ketakutan. Ketika kita melakukan dosa, kita tidak memiliki keberanian untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus, tabir Allah harus terbuka. Tabir Allah terbelah. Dan kita diberi keberanian untuk bisa menghadap tahta Allah. Tidak ada sekat dan pemisahan. Tidak ada batas. Allah yang kita sembah sekarang adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, oleh ruang dan oleh waktu. Maka Allah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran itu akan memberi kita penguatan dan pengeneguhan bahwa Yesus adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Mengapa kita tidak perlu takut? Pesan Allah beserta dengan kita sangat sederhana. Jangan takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Allah beserta dengan kita. Allah menjadi pembela bagi kita. Allah menjadi pembela bagi umatnya. Allah tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita, membiarkan kita sendirian. Ketika seluruh dunia, ketika seluruh manusia mengabaikan kita, bahkan meninggalkan kita. Mungkin kita mengalami kesepian yang sangat luar biasa. Mungkin tidak ada orang yang menghibur kita. Mungkin tidak ada orang yang tahu isi hati kita. Mungkin tidak ada orang yang sungguh-sungguh tahu dan mengerti perasaan kita, kejenuhan kita, kecemasan kita, dan kegalauan kita. Tetapi Yesus dengan tiba-tiba datang dan akan menyapamu dengan mengatakan, "Salam bagimu." Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan sangat jelas kepada Maria. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, dengan perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, dan berkata, "Salam bagimu." Tetapi apa respon mereka? Mereka dengan sukacita mendekati Yesus dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, dan mereka tahu dengan pasti. Penulis Matius mengatakan, menulis dengan sungguh luar biasa, bahwa tidak ada seperti keraguan di dalam diri mereka. Mereka yakin dengan pasti bahwa ini adalah Tuhan, karena damai sejahtera yang diberikan baginya. Mungkin ketika kita mendengar suara Tuhan, dengar sapaan Tuhan, kita mulai ragu, dan kita mendengar suara Tuhan dan kita mulai bimbang di dalam hati kita, maka Tuhan akan berkata kepadamu di dalam ayat yang 10. Ya. Selanjutnya, maka kata Yesus kepada mereka, apa yang dikatakan?
Jangan takut. Don't worry. Jangan takut. Sederhana. Mengapa pesan jangan takut ini disampaikan oleh penulis Matius? Ini sangat luar biasa. Karena Allah beserta dengan kita, maka tindakan dan langkah iman kita adalah jangan takut. Murid-murid pada ketakutan tuh. Kenapa? Mereka takut penjaga yang dikirim oleh Pilatus untuk menjaga kubur Yesus atas permintaan orang Farisi. Maka kalau kita baca di perikop sebelumnya, kubur Yesus di situ ditulis dijaga. Kenapa? Ketika dijaga, di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-62, Matius pasal 27 ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat, maksudnya Tuhan Yesus itu, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Mereka ingat itu. Tetapi karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu supaya sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi mereka membuat suatu penjagaan yang ketat supaya nanti murid-murid tidak mencuri jenazah Yesus dengan mengatakan dengan dalil bahwa Yesus telah bangkit. Itu ketakutan mereka. Nah, sehingga ketika dijaga oleh penjaga-penjaga kubur itu, murid-murid ketakutan luar biasa. Murid-murid mengalami kegalauan yang luar biasa. Murid-murid mengalami suatu tekanan yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa merasakan bahwa Allah beserta dengan kehidupan mereka. Mereka begitu takut, mereka begitu galau, mereka tidak bisa melihat Allah. Kehidupan mereka seolah-olah menjadi gelap seketika, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan janji Tuhan pun tidak pernah mereka ingat. Luar biasa, bukan? Ketika kita di dalam masalah, ketika kita ada di dalam suatu kondisi yang membuat kita tidak bisa melihat Allah, saat itulah Yesus menyapa mereka. Melalui siapa? Melalui perempuan-perempuan ini yang luar biasa. Jadi pesan tentang Paskah bagi kehidupan kita adalah Allah beserta dengan kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit, Dia Allah yang memiliki otoritas. Bahkan otoritasnya ditunjukkan di dalam Matius 28 ayat yang kedua, dalam bentuk gempa bumi yang hebat, seorang malaikat turun dan menggoncangkan langit dan bumi ini. Ketika malaikat itu datang dan menggulingkan batu itu, wajah mereka berkilau-kilauan dan pakaian mereka putih bagaikan salju. Sehingga dampaknya ada pada ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Mereka malah yang menjadi seperti orang mati, ketakutan mengalami peristiwa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa. Ini bukan pembalasan dendam. Jangan kita berpikir bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus tidak bisa membalaskan dendam, tidak bisa menunjukkan otoritas dan kuasanya. Terus ketika dia mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketika dia bangkit, terus kemudian dia menunjukkan kuasanya dengan dendam, membalaskan dendam, melimpahkan segala kemarahan. No, tidak.
Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia Allah yang beserta dengan kita. Nah, kalau kita lihat, meskipun orang Farisi, tokoh-tokoh agama, mereka ketakutan, pemimpin-pemimpin politik ketakutan, murid-murid juga mengalami ketakutan yang luar biasa, tetapi tidak untuk wanita. Siapa dia? Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Kenapa pesan ini begitu penting? Kenapa ditunjukkan kepada perempuan atau seorang wanita? Bagi orang Yahudi, wanita adalah orang kelas 2, tidak dipandang. Tetapi Yesus menjumpai orang-orang yang dipandang menjadi orang yang kelas 2. Yesus sangat memperhatikan bahwa ini adalah bentuk solidaritasnya kepada umat manusia, siapapun. Meskipun mereka tidak memiliki alasan yang cukup untuk bisa pergi ke kubur Yesus, tetapi karena kerelaan dan kerendahan hati mereka, mereka memberikan diri, mereka memberanikan diri, dan juga dengan harapan bahwa Allah akan membela umatnya. Allah akan membela umatnya. Ketika mereka diiming-imingi, ketika mereka diomong-omongi, ketika mereka dikatakan bahwa mungkin akan mencuri mayat Yesus dan mengatakannya bangkit, ketika mereka dicemooh, ketika mereka dihina, Allah akan membela umatnya. Itu yang mereka tahu. Maka pesan, jangan takut, ini sangat penting bagi kehidupan kita saat ini. Manusia tentu takut, seperti para murid-murid. Tetapi pesan firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, ketika Allah ada berserta dengan kita, hendaklah jangan kita takut. Kenapa? Karena Dia pasti akan menyertai kita, memperlengkapi kita, menolong kita. Dia Allah yang solidaritas. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Pesan firman Tuhan, jangan takut. Ketika engkau tidak memiliki banyak jalan dan pilihan di dalam kehidupanmu, di dalam engkau menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah di dalam kehidupanmu silih berganti, Tuhan akan membela-mu dengan caranya yang paling ajaib. Engkau hanya perlu ketaatan. Mungkin engkau tidak punya alasan engkau bisa berjalan di dalam kebenaran. Tetapi kalau engkau punya kerelaan hati dan mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berjalan di dalam kebenaran, memegang teguh kebenaran, engkau hanya perlu mengambil satu langkah iman, percaya, dan bahwa Yesus akan menolong kita, yaitu kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan sebagai Allah yang hidup. Mengapa saya bisa katakan demikian? Kalau kita baca di ayat ke-5, malaikat Tuhan mau menunjukkan kepada mereka bahwa begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu. Kenapa? Siapa yang tahu? Malaikat tahu. Apa yang malaikat tahu? Bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi kuncinya adalah, meskipun kita tidak punya banyak jalan dan pilihan dalam menghadapi kesulitan masalah dalam kehidupan, tetapi kita punya alasan dan kita punya satu langkah iman percaya, yakin bahwa ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan sebagai Tuhan Allah yang hidup, maka di situ pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupan kita. Apa yang membuat wanita-wanita itu mau
dan tidak takut menghadapi penjaga-penjaga itu. Karena mereka yakin Allah beserta dengan mereka. Dan mereka percaya dengan sungguh. Mereka ingin mencari Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu. Karena di dalam ingatan mereka bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, coba kita renungkan. Kapan sih terakhir kali kita mengalami jalan buntu, tetapi Allah meyakinkan diri kita untuk melewati masalah tersebut, sehingga kita menjadi tahu bahwa Allah memberikan jalan dan cara yang terbaik untuk masalah kita? Pernahkah saudara mengalami hal yang demikian? Maka di dalam momen Paskah ini, mari kita renungkan kembali. Mungkin kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang jalan buntu. Tetapi kita harus berani melangkah. Karena firman Tuhan katakan, jangan takut. Aku menyertai engkau. Aku Allah yang beserta dengan engkau. Aku lebih tahu apa yang engkau butuhkan di dalam dirimu. Aku akan menyertai engkau. Ya Allah, Immanuel. Pesan Tuhan, jangan takut, juga mau menunjukkan bahwa ketika kita hanya mengerti, mungkin hanya mengerti satu kebenaran atau suatu kebenaran, dan dari kebenaran itu akan mendorong kita mengambil satu tindakan. Jadi satu kebenaran akan mendorong kita mengambil satu tindakan. Pastilah kita akan menjadi lebih bersemangat dan gairah karena kebenaran itu. Sehingga kita akan dengan hati-hati dan bersukacita berlari dengan cepat dan tanpa henti untuk memberitahukan kebenaran tersebut. Maka Tuhan datang menghampiri kita dan memberi kita peneguhan. Jangan takut. Secara tiba-tiba. Di sini dikatakan, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, ya, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, bukan murid-murid, kepada saudara-saudaraku. Kita dipanggil sebagai saudara. Kita dipanggil sebagai orang yang memiliki hal yang khusus untuk bisa dekat dengan Yesus. Seorang saudara pasti berdekatan satu dengan yang lainnya, entah itu secara emosional, secara hati, secara pikiran, bahkan juga secara geografis, tempat tinggal. Yesus memanggil kita sebagai saudara. Dia menghampiri kita. Maka pesan jangan takut dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin baru mengerti satu kebenaran, kita akan dipakai oleh Tuhan sehingga mendorong kita mengambil satu tindakan, dan pastilah kita akan menjadi semakin bersemangat, bergairah dalam menjalani kehidupan ini dengan sukacita seperti halnya para wanita-wanita yang dihampiri oleh Tuhan. Mereka bergegas. Ketika mereka sudah melihat kubur Yesus kosong dan mereka yakin bahwa Yesus sudah bangkit, dan mereka pun segera pergi, dan mereka mau pergi mengatakan kepada murid-murid bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, pesan yang sangat sederhana bagi kehidupan kita. Coba kita renungkan kembali. Kapan sih terakhir kali kita menggebu-gebu, kita mengalami sukacita yang begitu besar, sehingga kita tidak bisa berhenti untuk menceritakan perbuatan iman di dalam kehidupan kita? Pernahkah saudara mengalaminya?
Sehingga kita begitu bersemangat untuk menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, ketika pesan firman Tuhan tentang Allah yang beserta dengan kita, God with us, melalui peristiwa Paskah ini, hendaknya membuat kita merenungkan kembali dua hal. Yang pertama, kita harus merenungkan bahwa pernahkah kita mengalami pertolongan Tuhan dan kita menyadari itu adalah pertolongan dari dirinya sungguh-sungguh untuk hidup kita secara pribadi. Coba kita renungkan. Yang kedua, kita renungkan juga, pernahkah kita mengalami perbuatan Tuhan yang membuat kita bersemangat dan bersukacita sehingga sulit untuk kita lupakan di dalam pikiran kita bahwa ini adalah pertolongan Tuhan, bahwa Allah yang Allah beserta dengan kita, Allah beserta denganku. Kalau bukan Tuhan maka tidak akan jadi. Pernahkah? Sehingga kita bersemangat menceritakannya kepada orang lain. Maka pesan Paskah bagi kita, Allah beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang memiliki wujud. Dia Allah memiliki pribadi. Pribadinya adalah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Sampai berjumpa kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang bersama-sama dengan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, ya Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh belajar dan merenungkan kembali pesan Paskah dari kehidupan kami, ya Tuhan. Sehingga kami menjalani kehidupan ketika Allah ada bersama dengan kami. Kami tidak takut, kami tidak goncang. Kami hanya butuh datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti halnya perempuan-perempuan yang ditunjukkan di dalam kebenaran firman yang kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh merenungkan kembali Paskah bagi kehidupan kami, bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang menolong kehidupan kami ketika kami menghadapi jalan buntu, ketika kami kesulitan, ketika kami takut. Tuhan, Engkau mau menopang kami, Engkau mau menemani kami sebagai sahabat, sebagai saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga boleh mengalami perbuatan Allah yang besar dalam hidup kami, sehingga kami menjadi bersemangat dan bergairah menjalani kehidupan ini, ya Tuhan. Kami tidak melihat kesulitan-kesulitan, tetapi kami juga boleh melihat bahwa Allah memberikan kami semangat, spirit yang baru, sukacita yang baru, sehingga kami sulit untuk melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Biarlah Paskah bagi kami menjadikan kami terus bersemangat menjalani hidup. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.